here I would say that it is not only the problem of the media or the lay people that the term antimicrobial resistance sangat diharapkan gitu ya untuk bisa menyuarakan suara kita masyarakat gitu kepada pemerintah, kepada orang-orang penguasa gitu agar mereka melakukan sesuatu gitu ya. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan termasuk oleh kita sebagai masyarakat. Jadi kalau saya pribadi akan menceritakannya dari sisi perspektif pasien. Jadi saya seorang dokter anak, tapi juga saya mengalami sendiri apa dampak dari AMR tersebut. Kelihatan gitu ya, apa sih kalau kita bilang kuman itu kan nggak kelihatan gitu ya, karena kan sama sekali kuman itu. Tantangan terbesar ya dalam ini sebenarnya membuat semua pihak itu tahu apa yang bisa mereka lakukan, karena untuk mitigasi resistensi antimikroba sangat dibutuhkan peranan semua orang. Ini bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi sebenarnya semua orang dalam masyarakat, semua pihak itu bisa berkontribusi gitu untuk mitigasi. Dan disitulah letak tantangannya gitu, karena kita bicara pada banyak pihak. Bakteri itu sangat cerdas sekali. Kalau mencret dikasih obat anti diare, tapi semua itu adalah daya tahan tubuh lini pertama. Sebelum aku ikut workshop ini kayak ya udah antibiotik itu memang udah biasa, kalau sekarang kayak ya lebih paham sih. Jadi kita pun juga ternyata punya hak buat menolak saat diberikan obat antibiotik oleh dokter. Stop BKB. Diagnosisnya karena tensi ada 150, anti. Saya harap sih edukasi ini pun juga meluas, jadi masyarakat pun juga lebih paham, karena masyarakat pun juga sudah sangat akrab dengan antibiotik. Jadi kayak kalau nggak dikasih antibiotik kayak gimana sih dok mau bikin saya sembuh atau enggak gitu. Jadi biar masyarakat pun juga sadar bahwa sebenarnya nggak semua penyakit itu perlu antibiotik. Kenapa kita perlu meliputi media menjadi penting sebenarnya untuk isu-isu yang cenderung signifikan penting, implikasinya bisa sangat besar. Jadi bahwa memang titik masuknya salah satunya mengenai itu ya, melalui dengan literasi pemahaman pabrik dan di Indonesia ini dari PR besar sebenarnya. Menggunakan infografis ini akan memudahkan universitas dalam kebutuhan jurnalis juga. Acara ini juga bisa menambah wawasan saya dalam menghasilkan karya jurnalistik yang bermanfaat, sekaligus dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana seharusnya dalam menggunakan antibiotik. Saya berharap acara ini dapat terus digelar ya oleh Aliansi Jurnalis Independen Jakarta atau AJI Jakarta, sehingga dapat meningkatkan kemampuan para jurnalis dalam menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu, terutama di bidang kesehatan, lebih spesifik lagi terkait dengan bahayanya dari AMR itu. Butuh antibiotik, tapi karena dia merasa nggak yakin, biar saya hidup saya kasih antibiotik saja biar saya tenang. Dalam
proses administrasi peternakan mereka butuh antibiotik untuk pengobatan dan lain. Nah, jadi ini juga permasalahan dan permasalahan yang terakhir juga penting. Dan ternyata juga antibiotik yang digunakan di manusia itu juga digunakan di hewan. Pengetahuan atau awareness kita tentang resisten antimikrobia itu sangat terbatas di media terutama. Dan sebagai orang awam, termasuk aku juga, awareness ini penting untuk mengetahui bagaimana sih kita mengonsumsi antibiotik sebaiknya seperti apa gitu, apakah sampai habis atau enggak, itu penting banget untuk diketahui karena ternyata selama ini yang tidak semua antibiotik itu harus dihabiskan, dan antibiotik itu bukan pencegahan tentunya seperti itu. Dan workshop ini hampir menjawab semua itu. Dan hewan itu sangat kompleks ya, dia sangat kompleks. Workshop ini menurutku efektif banget sih, soalnya dari awal aku datang ke sini sebenarnya aku tuh tidak terlalu mengetahui seluk-beluk resisten antimikrobia, dan ternyata setelah tahu bukan awareness ini bukan hanya untuk masyarakat secara luas dan awam, tapi juga untuk semua petugas atau orang-orang yang bekerja di ranah kesehatan. Isu ini sebenarnya untuk semua orang, bukan untuk orang-orang yang salah menyalahgunakan antibiotik itu. Mikroba itu di dalam bahasa Indonesia sebetulnya kuman. Nah, kuman itu terdiri dari bakteri, jamur, virus, sama parasit. Bakteri satu enggak nah, di dunia, di Indonesia ada berapa macam antibiotik, nanti kita lihat sebagian antibiotik sudah ada memahami. Jadi dia bisa bertahan hidup. Kalau dia menyebabkan infeksi, bisa jadi nanah, bisa radang otak, tergantung dia berada di mana E. coli-nya. Kalau di paru-paru, dia jadi radang paru-paru. Ini tentu saja sangat merubah cara pandang saya, tentunya bagaimana melihat bahwa antibiotik ini memang jika penggunaannya salah, jika penggunaannya berlebihan akan berbahaya bagi tubuh. Di sini nanti infeksi sulit diobati. Di titik ini. Antibiotik yang baru tidak ada, bakterinya semakin resisten. Kalau antusiasme peserta, saya salut ya sama Aji, teman-teman Aji Jakarta, bahwa peserta tuh sudah semuanya berpartisipasi secara aktif dan mereka sudah menunjukkan keinginan yang sangat tinggi gitu ya untuk memahami ya isu ini mengenai AMR. Penelitian yang ada, riset itu begitu menggunakan isu tentang lingkungan, di mana di sini dari sisi pemberitaan sebenarnya kami tentunya berharap agar informasi yang disampaikan itu akurat, kemudian juga berbasis bukti gitu ya, jadi bisa meyakinkan gitu bagi pembaca atau pemirsa atau pendengar bahwa ini adalah masalah yang sangat-sangat serius dan mengancam kehidupan semua orang gitu, tidak hanya manusia tapi juga hewan. Kami juga sangat berharap
agar suara masyarakat ini tuh nyampe gitu ya ke pemimpin, sehingga mereka juga berperan gitu, karena sebagai pembuat kebijakan sangat penting gitu untuk mereka tidak hanya membuat kebijakan tapi memastikan bahwa kebijakan yang sudah ada itu bisa diimplementasi. Batuk pilek, diare tanpa darah, tidak usah